Mari kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan serta kesempatan. Sehingga kita semuanya dengan bersyukurnya itu kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Dan juga mari kita selalu memaksimalkan untuk melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu terasa pahit dan sangat berat. Tapi karena itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita upayakan untuk melaksanakannya dengan tulus dan ikhlas. Dan juga mari kita upayakan juga untuk menghindari seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu terasanya manis dan lezat. Karena itu adalah merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita upayakan untuk tidak melakukannya. Jamaah Jumat yang berbahagia, cinta dan penghargaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tema khutbah pada siang hari ini. Selayaknya lah bahwa cinta dan juga menghargai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku khatamin nabiyyin, nabi yang menjadi penutup, dan juga sebagai rasul yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada kalian bahwa dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh suri toladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang senantiasa mengharap Allah Subhanahu wa taala dan juga meyakini akan adanya hari akhir, dan juga senantiasa selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, bahwa kecintaan itu adalah merupakan salah satu manifestasi dari kita taat kepadanya. Baik itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pemegang pemerintahan di antara kita. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka yang mendasari suatu ketaatan itu adalah adanya cinta. Ketika cinta kepada Allah yang pertama, lalu sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, walaupun dalam kondisi berat ataupun ringan, dalam kondisi senang ataupun susah, dalam kondisi hujan ataupun dalam kondisi panas seperti ini, maka kita berusaha dalam rangka untuk taat kepada Allah dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga taat dan cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sudah berabad-abad tidak pernah ketemu sebelumnya dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada suatu waktu, suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu majelisnya dengan para sahabat, beliau berkata, "Aku sangat rindu kepada saudaraku, wahai para sahabat." Lalu para sahabat bertanya, "Siapa yang dimaksud dengan saudaramu ya Rasulullah?"
kalian adalah merupakan orang yang terdekat denganku, yaitu semasa hidupku kalian juga bersama denganku, suka ataupun duka. Kalian adalah merupakan sahabatku. Tapi ada yang aku lebih rindukan lagi, yaitu saudaraku. Siapa mereka? Yaitu orang yang tidak pernah ketemu denganku, tapi dia sangat cinta kepadaku. Itulah disebut dengan saudaraku. Yaitu siapa kita? Itulah kita yang termasuk umatnya di akhir zaman ini. Termasuk adalah disebut oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang yang disebut dirindukan oleh beliau nanti di akhir zaman. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, paling tidak apa yang bisa menyebabkan cintanya kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang harus senantiasa kita tanamkan, yang menjadikan indikator cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah karena kepemimpinan beliau yang begitu adil. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, salah satu yang bisa menyebabkan bagaimana baginda Rasulullah SAW di dalam memimpin umatnya pada waktu itu, terutama ketika beliau berada di Mekah pada waktu itu selama 13 tahun dan juga di Madinah selama 10 tahun. Di Madinah beliau lebih memperlihatkan bahwa beliau bukan hanya sebagai seorang nabi, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau juga mencontohkan bagaimana sebagai seorang pemimpin umat. Inilah kepemimpinan beliau, memimpin warganya, memimpin masyarakatnya, memimpin penduduk Jazirah Arab khususnya pada waktu itu. Beliau terkenal dengan keadilannya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bahwa kecintaan kita kepada beliau baginda Rasulullah SAW adalah karena kejujurannya yang sangat tinggi. Baginda Rasulullah SAW memiliki sifat kejujuran yang luar biasa. Bahkan sebelum beliau dinobatkan atau diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun, beliau pernah menangani berbagai macam masalah dalam masyarakatnya. Terutama ketika bagaimana masyarakatnya pada waktu itu mau menempatkan kembali batu Hajar Aswad di tempatnya. Maka sebagai seorang yang terkenal dengan kejujurannya, dengan al-aminnya, tidak mungkin nanti dia akan berbuat untuk dolim kepada masyarakatnya. Maka yang terpilih adalah beliau untuk menentukan di mana tempat tersebut untuk dapat ditempatkan kembali. Akhirnya beliau dengan kecerdasannya, beliau kemudian mengumpulkan berbagai seluruh pemimpin-pemimpin dari kabilah Quraisy pada waktu itu untuk bersatu padu bagaimana mengangkat dengan 4 ujung daripada sorban beliau, kemudian menempatkannya oleh beliau batu tersebut pada tempatnya. Maka oleh karena itulah, inilah salah satu kejujuran beliau sekaligus kecerdasan beliau pada waktu itu sebelum beliau diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah yang harus kita pahami bahwa salah satu cintanya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kasih sayang dan kepedulian beliau. Sebagaimana tadi juga disampaikan, salah satunya adalah bahwa para sahabat beliau
tidak dibiarkan mereka untuk kelaparan, bahkan mereka untuk lebih kenyang duluan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang beliau ketika beliau mau memulai makan, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu, kemudian dikatakan kepada istri beliau, "Wahai Aisyah, apakah ada makanan yang tersedia?" "Ada ya Rasulullah, kasihkan kepada orang yang meminta itu." Nah, itulah adalah merupakan salah satu bentuk daripada kasih sayang beliau kepada umatnya. Kemudian juga ada sebagai umat beliau juga, tapi ketika itu bukan hal sesuatu yang didengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kebaikan atau memuji beliau. Bahkan dia itu adalah orang yang mencaci maki baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Yahudi tua yang buta, dan juga di situ dia tiap hari selalu mencaci maki baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau membalasnya dengan sesuatu dendam, kesumat dan sebagainya. Tapi justru beliau selalu memberikan makanan dan minuman kepada orang buta tersebut. Sehingga bukan hanya sekedar memberikan makanan dan minuman, tapi beliau melumaskannya makanan tersebut dan menyuapkan sekaligus kepada orang buta tua tadi yang telah mencaci makinya. Suatu hari beliau tidak melakukannya karena beliau sudah meninggal dunia. Maka pada waktu itu si Yahudi tadi, beliau merasa kehilangan siapa orang yang telah menyuapi aku itu. Maka dijawab oleh sahabat utamanya yaitu Abu Bakar, "Orang yang telah menyuapimu tiap hari itu, dan itulah yang kau caci setiap hari, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka disitulah dia pingsan. Kemudian setelah siuman, katakan bahwa Yahudi tadi kemudian dia mengikrarkan syahadatnya, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Itulah salah satu bahwa orang-orang ataupun masyarakat pada waktu itu masuk ke dalam agama Islam bukan karena kekuatan semata, tapi karena akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, bahwa yang harus kita pahami mengapa kita cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan contoh bagaimana kita sabar di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Tidak sedikit dalam sejarah bahwa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, beliau telah menyarankan kepada para sahabatnya untuk hijrah yaitu yang pertama ke Yasrib. Bahkan ke Yasrib ini adalah ke Taif. Bahkan ke Taif ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung juga mengikuti para sahabatnya. Di Taif ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan disambut dengan gembira ya sebagaimana sambutan pada waktu itu di Yasrib ataupun Madinah, tapi beliau malah justru disambut dengan lemparan batu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, maka malaikat Jibril menawarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kekasih Allah, katakan kepadaku bahwa kalau engkau meminta gunung Uhud itu ditimpahkan kepada masyarakat Taif, maka aku siap untuk mengikuti perintahmu ya kekasih Allah." Maka apa jawab baginda Rasulullah SAW? "Wahai Jibril, biarkan mereka itu belum tahu. Tapi suatu saat, sewaktu-waktu, justru mereka itu adalah nanti orang-orang insya Allah yang akan memiliki perhatian kepada Islam ini." Maka bisyarah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baru terbukti ketika beliau wafat. Pada waktu itu terjadi berbagai macam satu pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Islam. Ada orang yang tidak mau membayar zakat lagi. Bahkan mohon maaf,
ada orang yang mengaku dirinya sebagai Rasul, sebagai Nabi baru. Maka salah satu daripada masyarakat dan umat yang peduli langsung bagaimana membantu, yaitu Abu Bakar Siddiq sebagai pengganti Rasulullah dalam kepemimpinan umat ini, maka salah satunya adalah mereka yang maju untuk membantu itu adalah dari masyarakat Taif. Jamaah rahimakumullah. Itulah makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai hari ini adalah merupakan barisan tokoh yang sangat berpengaruh dari masa ke masa, dan sebagaimana kita ketahui dalam satu sejarah dituliskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nomor satu sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini pada siang hari ini, insya Allah dengan kita bisa memahami bagaimana kita cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus bagaimana kita menghargai bahwa beliau adalah telah memberikan contoh suri teladan kepada kita semua, dan insya Allah para ulama, para kiai dan orang-orang soleh ini adalah sebagai warisan daripada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri dengan doa ini, maka mari kita sama-sama untuk kembali merefresh daripada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mari kita memperbanyak doa ataupun salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memperbanyak salawat itu adalah merupakan salah satu ciri atau cintanya kita kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keduanya, dan juga kita selalu meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu insyaallah akhir kehidupan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawartal arda bisyamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa ta'ahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathikillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yahbu washrah suduraha bi faidil imana bik wa jamili tawakkuli alaik wa hiya bi ma'rifatik wa mitha ala syahadati bi sabirik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh
ya'idukum la'allakum tadakkarun. Aqimus shalah.